Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Gerai vaksin booster di Bandara Internasional Minangkabau sepi peminat. Tukang jahit keliling, sulap mobil pickup jadi tempat usaha. Pantai Jati yang berada di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan salah satu objek wisata pantai. Pasir pantainya yang putih dan ombaknya yang landai, dengan pohon kelapa yang berjejer rapi, ditambah pemandangan pulau-pulau sekeliling, menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk mandi-mandi dan bermain air di lokasi ini. Saat musim liburan, tempat ini menjadi objek wisata favorit warga Tua Pejat. Namun sayang, hingga saat ini, jalan menuju objek wisata Pantai Jati tersebut masih belum dibenahi. Jalan sepanjang lebih kurang 300 meter tersebut banyak yang rusak dan berlubang. Jalannya sendiri terbuat dari beton, aspal, dan disambung jalan tanah, jalan berbatu, hingga jalan setapak. Dusun Tua Pejat, ya, sampai dengan ke Jati itu kan jalan poros. Karena ini adalah jalan prioritas untuk wisata, jadi beberapa kali juga kita usulkan karena ini mungkin karena keterbatasan anggaran, ya dengan dengan keinginan kami daripada mewakili masyarakat, yang mudah-mudahan bisa didengar dengan adanya jalan yang seperti ini. Meski kondisi jalan ala kadarnya, pengunjung tetap saja datang berwisata karena keindahan pantainya. Pantai itu lebih indah. Sebenarnya akses jalannya itu yang belum memadai. Memang mode di Gosoinan ke sini pemain dari Soban. Nah, kadang-kadang dari Padang ada juga ya sampai berlibur main Pantai Jati. Itu ya. Ya, suasananya di Pantai Jati ini cukup adem, anak-anak bisa main, mandi-mandi. Pemandangannya, pantainya juga bersih Om, Sabtu atau Minggu Om. Kalau kayak gini, ramai juga sih Om. Kepala Desa Tua Pejat telah mengusulkan perbaikan jalan pada Musrenbang hingga tingkat kabupaten. Hanya saja, hingga kini belum juga direalisasikan oleh pemerintah. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Berbagai cara dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi advokasi dan komunikasi serta edukasi bersama mitra kerja, seperti yang dilakukan BKKBN Sumatera Barat yang mendatangi langsung sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam bersama anggota Komisi 9 DPR RI Senin siang. Dari data BKKBN berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021 menunjukkan angka stunting Indonesia 24,4%, sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada pada 23,3%. Dari 19 kabupaten kota, kasus stunting di Kabupaten Agam mencapai 19% lebih. Ini sudah dituangkan ke dalam. Stunting ini tidak hanya dapat dilakukan oleh sekedar memberikan nutrisi pangan saja, tetapi juga perlu ada sektor-sektor lain untuk menekan angka stunting ini terkait dengan sanitasi, infrastruktur, air bersih, dan lain-lainnya. Bila mana infrastruktur sudah terkendali, sudah terpenuhi, nutrisi dan pangan juga sudah dapat kita berikan, mudah-mudahan angka stunting ini bukan sesuatu yang sulit untuk dapat kita kontrol dan kita terus tekan dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka stunting, Kabupaten Agam membentuk 371 tim pendamping keluarga dengan jumlah kader 1.113 orang. Namun Kabupaten Agam terkendala terbatasnya SDM di lini lapangan, yakni kekurangan penyuluh keluarga berencana yang saat ini hanya berjumlah 15 orang untuk 16 kecamatan dengan 82 nagari.
Pak Camat melaporkan ada 4%. Wah, itu dia. Kan sudah jauh sekali dengan target nasional di 14% tahun 2024. Sekarang sudah di posisi 4%. Namun punya potensi karena keluarga yang berisiko ini juga masih tinggi. 28%. Kalau ini tidak didampingi, kemungkinan bisa walaupun sudah posisi rendah di tahun berikutnya kalau tidak ada pendampingan yang maksimal, bisa saja akan naik kembali. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan BKKBN Pusat menambahkan, pemetaan keluarga berpotensi risiko stunting diambil dari hasil survei maupun riset kesehatan dasar, survei status gizi balita Indonesia, serta pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Kan ada 4 kegiatan utama ya. Yang pertama tadi penyediaan data. Tadi sudah disebut penyediaan datanya, jadi ada banyak yang kita sediakan. Yang pertama data pendataan keluarga, itu yang dilakukan BKKBN 2001. Kemudian namanya EPPGBM, itu ada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Itu dari Kementerian Kesehatan. Itu juga nanti kita integrasikan. Kemudian ada lagi namanya LCMIL. Sosialisasi advokasi dan komunikasi informasi edukasi bersama mitra kerja dilakukan di Kecamatan Banuhampu, Tilatangkamang, dan Palembayan. Stunting dalam jangka panjang jika tidak diperhatikan akan berdampak terhadap SDM yang tidak sehat dan tidak berkualitas. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Seiring dengan tuntutan ekonomi keluarga, seorang warga asal Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berkeliling kampung menawarkan jasa menjahit permak pakaian. Awalnya, apa yang dilakukan Effendi terlihat lucu dan ditertawakan banyak orang. Karena di pesisir selatan, tak ada penjahit keliling. Yang ada hanya penjahit yang berdiam di toko atau di kedai pinggir jalan. Namun lambat laun dianggap biasa, bahkan dibutuhkan masyarakat. Keuntungannya, warga yang ingin memermak pakaian seperti memotong dan memperkecil celana dan baju tidak lagi repot pergi ke tukang jahit. Tapi hanya cukup menunggu di depan rumahnya. Effendi tak mematok tarif resmi, tapi berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000, tergantung kerumitan pakaian yang akan dipermaknya. Dalam satu hari, bapak 3 anak ini bisa mendapatkan upah hingga Rp200.000. Hasil usaha tersebut dapat digunakan memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anaknya. Oh, dulu awal-awalnya pertama orang lihatnya kaget, ada yang ketawa, ada katanya lucu. Ada yang dia lama-lama dia mikir bagus juga itu ide bapak itu, ya kan? Karena kita ngejahit nggak perlu ngantar-ngantarin jauh-jauh lagi, ya kan? Makanya sampai sekarang alhamdulillah orang-orang udah pada tahu. Harga permak celana 20.000. Kadang-kala pelanggan ada yang minta 15, diterima juga. Karena hasil yang menjanjikan, usaha yang baru dilakoni Effendi 2 bulan lalu ini akan dikembangkannya dengan menjangkau pasar yang lebih luas ke sejumlah kecamatan tetangga. Di antaranya ke Kecamatan Ampek Jurai dan Koto 11 Tarusan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.